Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kok pulang-pulang makan kerupuk sih? Kamu lapar ya? Bukan, singkong beli-beli di jalan. Terus kamu pulang kantor, ceritanya di kantor gimana? Di kantor sih lagi nggak ada yang spesial sih, Ma. Semuanya biasa-biasa aja, belum ada proyek baru. Ya, nggak udah ada aja sih yang lagi dijalanin. Adriana, kamu tahu nggak sih? Harusnya tuh pegawai B yang jago-jago itu kamu hijack alias bajak. Kamu tawarin gaji 2 kali lipat atau kamu sewa aja mereka. Jadi mereka bisa berbondong-bondong pindah ke perusahaan kamu. Gampang kan? Kalau soal itu Adriana udah pikirin. Dan anak buahnya Adriana yang namanya Pak Dudi itu lagi memantau mereka terus-menerus. Jadi itu memang gak usah pikirin deh. Gampang gitu. Itu baru bagus. Kamu tuh emang harus punya akal yang cerdik, gak usah sampai keselak. Nah, kamu kan pintar makan, tapi juga harus pintar running perusahaan. Tangannya harus bertangan besi kalau kayak gitu. Jadi kurang berotot. Kamu harus pintar, Adriana. Mama serius loh kalau masalah perusahaan ini mama gak main-main. Supaya kamu bisa bener-bener bajak semua yang jago-jago itu. Kalau enggak kamu gak akan maju-maju perusahaannya. Jadi perusahaan angin ribut aja gitu, gak penting. Aku akan pantau terus dan aku tahu mana yang harus aku lakukan dan yang terbaik buat perusahaan. Tapi gak tahu kenapa, Ma. Perasaanku tuh gak enak banget, Ma. Aku mencium bau-bau ada sesuatu yang aku nggak tahu. Sebenarnya Mas B tuh udah beneran nggak ada apa masih hidup sih? Halo, kamu nanya mama. Apa di muka mama kelihatan ada tulisan informasi rumah sakit gitu? Ya nggak tahu lah. Masa mama ngurusin B ngapain juga? Ya, kamu tanya aja ke rumah sakit langsung. Mama tugas rumah sakit gitu. Udah nanya langsung nih ke rumah sakit ya. Kalau nanya mama mana mama ngerti kali deh. Oke, kemarin rumah sakit. Ntar aku cari di internet dulu nomor teleponnya. Oke, nemu. Halo, saya mau nanya nih, Sus, apakah di sana, jadi beberapa hari yang lalu ada pasien yang bernama B. Iskandar masuk UGD dan saya ingin menanyakan informasi bagaimana keadaan pasien yang bernama B. Iskandar. Oh iya, beliau sudah sadar dan sudah pulang juga dengan keluarganya. Hah? Oh gitu ya? Oke, terima kasih. Iya. Adriana, gimana Be? Udah out? Out of this world? Out dari rumah sakit doang sih, Ma. Dan dia udah pulang sama keluarganya. Jadi nggak out of this world tapi out dari rumah sakit doang? Masih hidup gitu? Yes. Iya, bener-bener nggak jelas ini orang. Kayak kelakuannya nggak jelas, alias pelin-pelan banget. Tapi agak-agak die hard sih, alias nggak KO-KO. Lah, sekarang terus kenapa kamu melongo? Hei, nggak boleh ngelamun. Apa juga yang kamu pikirin? Mikirin si siapa lagi? B. Iya, Adriana nggak usah pikirin sih. Ya enggak lah. Adriana, nggak penting juga kamu mikirin B. B, ada dan tiada, udah nggak akan ngaruh apa-apa untuk hidup kamu, hidup kita. Dia udah bye. Ya, mau benar, dia sudah bye. Tapi apa Adriana? Gini loh, Ma. Reva masih berdekatan terus dengan Boy. Itu Adriana nggak bisa terima dan Adriana harus melakukan sesuatu supaya mereka nggak dekat dan Adriana akan terus menghantui mereka supaya mereka putus dan Boy bisa kembali lagi sama cinta sejatinya itu Adriana. Oh my God, Adriana. Boy lagi. Mama jadi alergi deh kupingnya dengerin boy lagi. Gak move on banget sih kamu. Ada gunanya nginget-nginget boy terus. Boy aja gak nginget kamu. Udah deh,
Forget it. Just let him go, Adriana. Biarin boy bahagia sama Reva. Bisa gak sih rumah ini tenang, mama tuh gak dengar yang ada bunyi-bunyi suara-suara nama yang gak penting. Siapa juga deh. Ini kuping lama-lama pakein headset juga nih, biar gak denger. Nama boy lagi, pegel. Udah, mama mau ke dapur. Ya mau ngapain? Berenang. Ya enggak lah, bikin kopi. Daripada dengerin nama boy. Pusing. Hati-hati lo minum